Renungan Selasa 19 Mei 2020. Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Seorang ibu ketika melihat anaknya sudah mampu melepaskan diri dari ketergantungannya dengan ASI, ibu itu akan berusaha untuk menjauhkan diri dari anaknya. Ia melatih anaknya untuk mandiri. Yang menarik adalah anak itu harus belajar untuk menyesuaikan diri dan melatih diri untuk mandiri biarpun berat. Dalam amanat perpisahannya, Yesus menjelaskan kepada para muridnya alasan mengapa ia harus pergi kepada Bapa. Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Saudara-saudariku terkasih, di satu pihak kepergian Yesus akan membawa kekecewaan, kehilangan harapan, dan banyak tantangan bagi para muridnya. Namun di pihak lain, kepergiannya membawa keuntungan bagi mereka, yaitu Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus ini akan memampukan mereka untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Roh Kudus ini akan menguatkan mereka untuk bertahan dalam iman, tahan uji dalam menghadapi tantangan. Di sini mereka dilatih untuk menjadi ujung tombak dalam tugas pelayanan tanpa kehadiran Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kekuatan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebagai jaminan bagi para murid dalam karya pewartaan Injil terbukti dalam karya pelayanan Paulus dan Silas di Filipi. Roh Kudus memampukan Paulus dan Silas bertahan dalam penderitaan. Biarpun mereka ditelanjangi, didera, dipukul, dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka tetap tegar dan tak pernah melarikan diri dari penderitaan itu. Roh Kudus memampukan mereka menghadapi penderitaan dengan sikap doa dan pujian. Roh Kudus memampukan mereka untuk memberikan kekuatan kepada orang yang putus asa dan kehilangan harapan. Apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Roh Kudus akan memampukan mereka untuk mewartakan Kristus kepada orang yang percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dengan pengalaman ini, para rasul tidak perlu takut dan cemas bila ditinggalkan Yesus. Sebab jika Yesus tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita harus mengakui bahwa gereja saat ini tumbuh dan berkembang di mana-mana ketika menghadapi banyak tantangan, ketika menghadapi banyak persoalan. Dalam menghadapi tantangan itu, kita dipacu untuk keluar dari sikap ego, kemapanan, dan ketidakberdayaan kita. Kita disadarkan akan tugas dan panggilan kita yang sesungguhnya, menjadi pewarta kabar sukacita, menjadi saksi kebenaran di tengah dunia, di tengah lingkungan kita, dan menjadi penyalur kasih bagi sesama. Teristimewa bagi saudara-saudari kita yang menderita karena COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita.